semuanya, kembali lagi bersama Min Min di Australia. Apa kabar kalian guys? Semoga baik-baik dan sehat-sehat ya. Eh, ini kebetulan aku mau balesin. Jadi sudah lama banget guys, aku tuh nggak upload video karena memang kayak lagi males gitu, kayak lagi nggak mood untuk ngevlog ataupun terutama itu untuk ngedit video itu kayak lagi males banget. Dan kebetulan hari ini tuh aku tuh baca ini komen-komen itu loh, ada kayak notifikasi baru tak bacain, kadang-kadang ya nggak tak baca, dan hari ini tuh baru tak bacain kan. Ternyata itu banyak komen-komen dan ternyata komennya ini sudah banyak yang numpuk-numpuk. Jadi ini tak buatin video aja ya, aku jawab di video aja ya, sekalian biar ada updatean video baru dari channel ini gitu. Soalnya sudah lama banget nggak upload video ya, maklum guys, karena sebenarnya banyak cerita, banyak yang terjadi di dalam hidupku. Jadi kebetulan aku kan kapan hari itu hamil habis gitu melahirkan, habis gitu punya anak, sekarang jadi ibu beranak 2 dan ngurus 2 anak kayak gitu guys. Jadi ya bisa dibilang rempong gitulah, tapi juga mungkin bisa dibilang karena malas aja nggak mau nyempetin gitu guys. Oke, dan ini langsung aja ya, dari komen-komen video-video lama ini aku bacain aja dan sekalian aku jawab di sini. Nggak aku pilih-pilih, langsung aja dari yang kelihatan nih ya, sampai nanti capek. Mbak, gimana kalau ke Aussie kalau pakai visa turis aja? Makasih, saya mau ke Sydney. Ini di video yang Min cari rongsokan itu loh guys. Kalau di sini kan dia bilangnya mau pakai visa turis aja, dia mau ke Sydney. Ya kalau misalkan mau ke Sydney-nya buat jalan-jalan, berwisata, ya bisa aja sih pakai visa turis, tapi masalahnya sekarang ini bordernya itu masih tutup karena masalah COVID. Jadi Australia masih belum menerima turis, itu setahu saya ya. Tapi kalau misalkan untuk mau kerja, jelas visa turis ini ilegal kalau untuk kerja kayak gitu. Langsung ke next video. Ini video buat tahu. Lidah janya medok banget. Oh ya, memang ya begitulah, namanya juga otomatis guys. Kalau misalkan kita sudah gaya bicaranya kayak gini dari kecil, apalagi hidup di desa ya wis kayak gini, gaya medoknya itu nggak bisa hilang. Dan juga saya nggak kepingin merubah juga, jadi ya sudah medok gini apa adanya ya. Terus ini mita rabut, nggak tahu maksudnya apa ini di video yang suami potong rambut istri. Kayaknya ini bukan pertanyaan, jadi skip. Terus ini ada, Kak ada IG kah? Oh iya ada dong. Kalau IG itu di @hermin_carton, tulisannya @hermin_carton, HERMINCARTON, @hermin_carton, yaitu IG saya. Habis gitu pertanyaan berikutnya, gimana cara tinggal dan bekerja di Australia ya, ini videonya. Terus dia tanya gini, kalau modalnya untuk sampai ke Aussie berapa Kak? Dengar-dengar harus punya tabungan sekian gitu, bener gak? Jadi kalau misalkan, videonya video mengenai cara tinggal dan kerja di Australia ya. Jadi mungkin ini orangnya maksudnya kan pengen kerja gitu. Kalau untuk mau kerja di sini kan kebanyakan orang-orang itu anak-anak pakai visa WHV. Kalau visa WHV itu visanya aja kalau nggak salah harganya itu 4,6 jutaan dulu waktu dulu aku apply. Kalau sekarang mungkin sudah naik berapa ratus ribu aja ya, anggap aja lah 5 juta, anggapannya kayak gitu. Kayaknya nggak sampai sih, tapi anggapannya 5 juta. Terus habis gitu tiket itu tergantung banget sama seasonnya, tergantung ke kota mananya. Kalau misalkan dari Bali ke Darwin itu kan deket banget, itu bisa harga dulu itu kayak sekitar 2.500.000 itu sudah bisa dari Bali ke Darwin. Atau mungkin Surabaya Perth itu kan juga agak deket.
Tapi kalau misalkan ke Sydney mungkin agak jauh kayak gitu. Jadi tergantung ke kota mana. Tapi biaya kalau tiket itu dulu sebelum masalah Covid ya. Kalau Covid ini dengar-dengar harga tiket itu mahal banget, melonjak jadi sampai kayak puluhan juta gitu. Tapi ini aku nggak tahu ya, cuman dengar dari grup komunitas Indonesia gitu di Perth itu katanya harganya itu sudah melonjak puluhan juta gitu kalau tiket sekarang dari Indonesia ke Australia. Kalau misalkan dulu-dulu itu kalau misalkan 2,5 juta, 3 juta itu sudah bisa sampai Australia. Misalkan kalian dari Bali atau dari Surabaya lah, antara 2,5 juta sampai 3 juta atau 3,5 juta itu sudah bisa sampai Australia. Terus kalau dengar-dengar harus punya tabungan sekian gitu. Nah, kalau tabungan sekian itu adalah maksudnya kalau apply visa, misalkan apply visa WHV, waktu itu memang minimum harus menyertakan bukti kalau memiliki rekening yang isinya itu minimal itu $5.000, berarti sekitar 50 juta pada saat itu. Nah, kalau misalkan visa turis mungkin juga dicek bank statementnya atau kayak gitu berapa jutanya saya nggak tahu. Tapi misalkan kalau visa WHV ya, kalau misalkan visa WHV misalkan harus memiliki 50 juta di rekening, itu sebenarnya sudah rahasia umum kalau itu bisa disiasati, karena itu kan kayak cuman minta surat keterangan dari bank gitu kan. Nah, masalah dananya kan kadang bisa jadi orang itu pinjam saudaranya dulu atau pinjam orang tuanya dulu, dimasukin di rekening, nanti baru minta kayak itunya bank statement itunya keterangan rekeningnya itu kalau memiliki dana segitu. Tergantung orangnya masing-masing. Kalau misalkan punya ya nggak usah pinjam. Dan juga sebenarnya kalau misalkan mereka itu minta syarat untuk kayak menyertakan bukti kepemilikan sekitar $5.000 di rekening itu karena apa sih? Karena supaya nanti kalau sudah di Australia itu nggak jadi gelandangan lah istilahnya. Misalkan berusaha ngelamar kerja tapi belum dapat kerja atau gimana, itu kan masih ada backup gitu loh untuk bertahan hidup selama mungkin beberapa saat di Australia kayak gitu kan guys ya. Makanya sebenarnya juga penting sih punya backupan dana atau punya simpanan di bank kalau kalian mau ke Australia. Meskipun ada juga yang nekat cuman bawa uang saku sedikit banget tapi survive. Aku kenal beberapa orang dan termasuk aku sendiri kayak gitu. Oke, terus habis gitu lanjut ini video yang ini Mimin cari rongsokan lagi. Kagak ada Kang Rongso apa ya? Kalau tukang rongsok di sini tuh sebenarnya tuh misteri guys. Soalnya gini, sebenarnya aku tuh nggak pernah tahu kalau ada orang itu yang kayak di Indonesia gitu kan, datang terus habis gitu cari rongsokan, terus beli rongsokan orang, kayak datang ke rumah-rumah cari rongsokan, rongsok kayak gitu, nanti ditukar bawang, kerupuk, ataupun ditukar uang, ataupun orang-orang yang memang kayak punya usaha jadi pengepul itu yang biasanya di pinggir jalan sudah rongsokan banyak banget di kayak di gudangnya, yang kayak mereka itu terima rongsokan kayak gitu kan, biasanya di Indonesia kan banyak ya. Kalau di sini tuh saya tuh nggak pernah nemuin, tapi saya tuh dengar dari teman kalau misalkan kadang ada orang-orang yang cari rongsokan itu kayak kaleng-kaleng bekas kayak gitu, kaleng itu loh kayak botol aqua, habis gitu sebenarnya bukan aqua sih, tapi pokoknya botol minuman kayak gitu loh, itu bisa ditukarkan dapat 10 sen yang botol-botol minuman itu. Katanya tuh memang ada yang beberapa orang cari kayak gitu. Nah, tapi itu kan kayak orang rumahan biasa kayak gitu yang mungkin mereka mungkin daripada nganggur mereka cari-cari rongsokan botol-botol buat ditukerin satu bijinya itu 10 sen kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang bener-bener kayak usaha pengepul rongsokan kayak gitu, sebenarnya aku tuh belum pernah tahu ada lihat kayak gitu. Tapi kalaupun ada pengusaha yang pengepul rongsokan itu kayaknya yang skala besar, yang memang dia itu usaha recycling kayak gitu loh, recycle. Jadi mereka nerima rongsokan dalam skala besar
untuk di recycle. Kayaknya itu ada yang seperti itu. Tapi kalau misalkan kayak skala kecil-kecil orang apa namanya ngambilin rongsokan terus habis gitu nanti dijual lagi sama pengepul yang lebih besar, nanti dijual lagi ke pengepul yang besar-besarnya lagi. Nah kayak gitu saya tuh malah nggak pernah tahu. Kalau yang dimaksud di pertanyaan ini seperti apa namanya Kang Rongsok yang biasanya itu datang ke kampung-kampung atau ke ini apa namanya rumah-rumah yang tanya rongsok-rongsok atau mau ditukerin bawang, kerupuk atau uang kayak gitu tuh nggak ada yang kayak gitu. Habis itu Kak request info update perihal agriculture visa. Ini videonya pas aku lagi petik apel, tapi dia nanyain soal perihal agriculture visa. Jadi soal agriculture visa ini ya guys, ini sebenarnya itu setahu aku visa agriculture ini adalah visa yang nanti ditujukan supaya nanti ada orang-orang yang bekerja di kayak perkebunan kayak gitu atau mungkin perikanan dan perkebunan gitulah intinya. Tapi di visa agriculture ini sebenarnya belum launching, jadi itu kayak masih kayak rencana, masih kayak dalam masa penggodokan gitulah setauku. Jadi memang katanya sih ini apa namanya bulan-bulan September ini mungkin nanti dirampungkan atau apa, tapi itu kita masih belum tahu karena kenyataannya sampai sekarang sudah bulan September tapi masih belum ada launching juga sampai sekarang. Ini tanggal berapa sekarang ini? September hari ini tanggal 23 September dan masih belum ada launching mengenai agriculture visa. Nah, ya berdoa saja supaya mungkin ini benar-benar bisa di launching yang agriculture visa, terus nanti itu syaratnya itu semoga aja mudah dan masalah COVID semoga segera beres, jadi bisa banyak orang-orang yang mungkin yang mau kerja di Australia bisa ke Australia gitu ya guys, doakan saja. Yang pasti saat ini masih belum bisa digunakan juga agriculture visa karena memang visanya belum launching, jadi kita juga belum tahu secara jelas syarat-syaratnya apa. Oke guys, kalau vlog guys jangan kebanyakan guys. Ya begitu guys, karena memang ini kayak sudah auto gitu guys kayak gitu ya apalagi guys, nanti tak berusaha kurangin ya kalau ingat, kalau nggak ingat ya auto lagi guys kayak gitu. Coba mari kita hitung berapa kali mbaknya bilang guys. Ya silahkan hitung aja kalau kalian gak capek. Habis gitu sakjane bojomu mudeng apa ora ya melogatmu kuwi. Ya mana mungkin dia mudeng. Pasti gak mudeng lah. Terus yang penting masih bisa bermanfaat, tetap sehat. Amin. Ya ini di skip soalnya ini juga bukan pertanyaan. Habis gitu terus ini pengen jadi pemulung di Australia, ngekos nggak perlu beli barang. Nah kalau ini sebenarnya sih benar juga ya, kayaknya enak juga ya kalau jadi pemulung ya, soalnya kan barang-barang kayak pas waktu dibuangin itu memang banyak sekali. Terus kalau ngekos gak perlu beli barang ya bisa juga sih. Memang kalau misalkan kayak spring bed itu sering dibuangin nanti kalau misalkan mau tidur nunggu ada buang-buangan lagi gitu aja, nanti bawa ke kos-kosan. Tapi kebanyakan sebenarnya kos-kosan di sini tuh sudah ada spring bednya sih. Jadi ya kalau untuk barang-barang lain sih mungkin nggak apa-apa sih, bagus. Ide bagus lah untuk ini apa namanya isi kos-kosan sama ini barang-barang gratis yang dibuangin. Terus ini ada yang tanya lagi yang di vlog rongsokan, Jawamu ngendi mbak? Jawaku Jawa Timur, Etan, jadinya Jawa Etan. Terus apa lagi nih? Mbak, apa di situ gak ada penampung atau tokenya barang rongsokan? Nah itu tadi yang soal barang rongsokan itu setauku tuh adanya itu yang kayak recycle, barang-barang yang recycle itu memang ada yang menampung. Jadi kayak botol-botol air minum itu yang kayak botol aqua gitu, itu bisa ditukerin sama 10 sen ataupun juga biasanya kaleng-kaleng apa namanya Coca-Cola, kaleng-kaleng kayak Sprite, terus habis gitu apa itu
kartonnya jus itu juga biasanya bisa ditukar 10 sen. Itu ada memang tempat penukarannya sendiri, kayak apa, barang-barang recycle itu kayak botol-botol sama kartonnya jus itu bisa ditukerin. Tapi kalau untuk barang-barang selain itu aku tuh nggak tahu guys kalau ada yang kayak penampung rongsokannya kayak gitu ya. Soalnya apa namanya, kalau rongsokan yang besar-besar yang dibuangin ini biasanya itu terus nanti diambil sama ini kan apa namanya, kayak pegawai dari konsul pegawai dari konsil, kalau di sini konsel. Jadi kayak misalkan pemerintah kotanya gitulah. Nanti apa namanya, jadi ada truk yang datang, nanti itu ngambilin semua, terus nanti sama mereka bakalan dibawa ke ini apa namanya, kayak ketip namanya, ke tempat pembuangan akhir kayak gitulah. Dan itu apa, di tempat pembuangan akhir itu nanti dipendem, karena di dalam truk itu semuanya itu sudah dihancurkan, diremesin di dalam truknya itu, terus nanti dibawa ke tip. Nah di tip itu nanti dibuang di sana, dipendem gitu guys. Oh ini yang video buat tahu kak, kalau boleh tahu beli gipsum powdernya di mana? Belinya di toko Asia biasanya. Terus ini ada video dari yang ini apa, Bambang Berstory yang lahiran di Australia itu, sampai berhari-hari sakitnya, kenapa tak langsung sesar aja mbak. Jadi ini kenapa nggak langsung sesar ya, karena kalau di sini itu kalau memang masih memungkinkan untuk nggak sesar, sama dokternya itu pasti disarankan untuk lahiran yang normal kayak gitu, kecuali kalau memang kondisi medisnya itu memaksakan untuk sesar, nah itu makanya sama dokter nanti bakalan disuruh sesar. Untuk ke rumah sakit aja di sini ini harus suruh nunggu kontraksinya kayak 10 menit 3 kali kayak gitu. Kalau kita kontraksinya 10 menit sekali aja belum boleh ke rumah sakit itu biasanya. Jadi sampai sakitnya waktu itu sampai berhari-hari, dan karena gara-gara ya itu saya nunggu sampai kontraksinya semakin cepat, tapi ternyata nggak cepet-cepet banget, akhirnya jadi lama, terus nggak kuat, terpaksa sama suamiku diambilin ambulan, suruh ke rumah sakit langsung deh. Berapa ongkos ke Australia mau OTW jadi pemulung? Nah itu tadi yang sudah saya jelasin ya tadi ya. Terus ini dari AKZ88 official, mbak ono kerjaan orang mbak ning kono. Kalau kerjaan itu ada aja sebenarnya sih. Sekarang ini terutama ya, ini bulan September tahun 2021 di Perth itu lagi banyak banget lowongan kerjaan. Bener lagi banyak banget. Termasuk restoran-restoran Indonesia, habis gitu McDonald itu lagi pada di grup-grup itu lagi pada ini apa share lowongan kerjaan karena kayak lagi butuh orang banget gitu. Febriana, ini video rongsokan, mbak kok gak diambil, kalau aku ambil buat di rumah. Ini rongsokannya maksudnya kok gak diambil ya, karena itu apa, kebetulan memang pas nggak ada yang dibutuhin. Kalau misalkan mungkin aku lagi butuh sesuatu dan ternyata ketemu pas waktu ada rongsokan di depanku, ya mungkin bisa aja aku ambil guys. Cuman kan kebetulan nggak butuh, terus juga kalau misalkan ngambil tapi di rumah sudah ada barang itu dan nggak perlu, ya buat apa, nanti bakalan menu-menuin rumah, tambah sumpek kan gitu. Terus boleh tanya akun FB atau WA-nya kak? Ya FB sama Hermin Karton. Habis gitu, kasih tahu dong cara tepat dapetin pasangan bule Ausi. Kulo inggih purun banget gadah bojo bule koyok jenengan. Ini yang di video, kok barang-barang bagus dibuang yang mimin cari rongsokan. Ya ini sih caranya ya mungkin kenalan aja sama bule, kalau misalkan apa sama-sama tertarik ya mungkin bisa jadi pasangannya gitu guys. Namanya jodoh itu kadang itu bisa dibilang apa ya, dicari ya belum tentu dapat, gak dicari bisa dapat kayak gitu. Jadi ya gimana ya, supaya bisa dapat pasangan bule Ausi ya mungkin bisa dengan Kak Ausi, atau mungkin dengan apa namanya, dating online sama orang Aussie, atau gimana kenalan sama orang Aussie, atau minta kenalin orang yang mungkin kenal sama orang Aussie. Ya itu sih salah satu caranya kalau misalkan pengen punya pasangan bule Aussie.
atau pergi ke Aussie supaya bisa kenalan. Kalau nggak kenalan ya gimana bisa jadi bojo gitu kan guys. Terus ini ada yang video buat kue coklat vegan. Ini suaminya orang mana mbak? Suaminya orang Australia, Perth, kota Perth ya. Habis gitu dari Rizky Kurniawan, mbak vlognya kurangi ngomong guysnya. Oke siap. Apakah semakin tinggi skor IELTS berpengaruh pada penerimaan WHV? Apa yang menjadi pertimbangan terbesar kita bisa ke Aussie dengan WHV? Apakah semakin tinggi skor IELTS berpengaruh dengan penerimaan WHV? Oh, kalau sebenarnya kalau semakin tinggi itu gak masalah semakin tingginya, pokoknya minimum itu memenuhi standar minimumnya. Mau 8 mau 6 ya, misalkan sama-sama di atas standar gimana sih jelasinnya, gini. Jadi misalkan standarnya 4,5 anggapannya ya. Terus nilainya ada yang orang yang si A ini nilainya 5, terus ada lagi si B nilainya 8. Si A sama si B ini tetap punya kesempatan yang sama. Jadi nggak masalah misalkan si B nilainya itu lebih tinggi terus dia akan lebih diterima, bukan berarti kayak gitu. Jadi pokoknya dia memenuhi syarat standar minimumnya skor IELTS-nya, dia sudah memiliki kesempatan yang sama kayak gitu. Terus apa yang menjadi pertimbangan terbesar kita bisa ke Aussie dengan WHV? Ya yang jadi pertimbangannya pokoknya memenuhi semua syaratnya. Jadi pertama kan kalian harus yang daftar itu kan, kalau misalkan memang kalian sudah daftar dulu, sudah ke record, habis gitu semua syaratnya terpenuhi ya itu yang bisa jadi pertimbangan sama mereka. Pokoknya semua persyaratan yang untuk visa WHV terpenuhi, ya itu yang jadi pertimbangannya kayak gitu. Memenuhi syarat itu pertimbangannya. Oke guys, sekian dulu ya. Ternyata ini masih banyak lagi yang bawah-bawah, tapi kayaknya sudah nggak terlalu banyak yang pertanyaan kok. Banyak yang kayak komen-komen biasa gitu. Oke guys, jadi sekian dulu ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi nanti mungkin aku buat jawab-jawaban, dan kalau sudah lagi apa istilahnya nggak males buat ngevlog lagi, nanti aku ngevlog lagi. Oke, thank you sayangku. Oh, thank you sayangku. Oke guys, thank you for watching. See you di next video. Bye.